Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya Nur Nafiia. Kali ini saya akan membahas terkait bagaimana cara melakukan training data citra dengan menggunakan metode CNN. Nah, di video saya sebelumnya itu sudah ada terkait bagaimana melakukan training citra ya, data citra menggunakan metode CNN. Bisa dicek nanti di channel saya. Nah, yang perlu saya garis bawahi adalah mungkin yang harus dipahami adalah kalau datanya ya, datanya beda. Data beda itu maksudnya kalau datanya dalam bentuk file CSV dengan file citra itu cara ngeset pembagiannya berbeda. Jadi hampir metode, baik itu metode ANN, CNN atau metode sebelumnya yang pernah saya jelaskan di video-video sebelumnya yang berhubungan dengan klasifikasi ataupun prediksi, itu cara ngeset untuk training sama tesnya atau training sama validasinya berbeda ya. Kalau yang data CSV ya, kalau data CSV saya tunjukkan, mohon maaf, ini saya buka dulu, saya tunjukkan. Kalau ini datanya CSV, ini data CSV, ini sesuai dengan perintah soal ya, misal ini beda, hanya beda data saja, ini beda data. Kalau ini menggunakan metode ANN. Nah, data ini itu data CSV, jadi ini yang saya bahas adalah file CSV nya. Nah, kalau datanya dalam bentuk file CSV, terus metode yang kita gunakan itu ANN ya, atau deep learning ya. Deep learning itu berarti hidden layernya nanti lebih dari satu. Maka yang perlu diperhatikan adalah cara splitnya. Biasanya yang dimintakan cara split ya. Nah, yang diminta cara splitnya berarti ini nanti bisa di setting, yaitu langsung di sini menggunakan trend test split. X trendnya berapa, X testnya berapa. Nah, itu bisa di sini ya, cara ngesetnya. Nah, ini yang ada tanda blok tuh. Sedangkan kalau data citra ya, ini untuk kasus data semua sama dalam bentuk file CSV, maka kita nyeplitnya langsung menggunakan fungsi ini aja. Yang penting sudah tahu variabel X-nya dan variabel Y-nya, yaitu labelnya. X itu variabel yang digunakan inputan X. Nah, kalau nanti datanya dalam bentuk gambar ya, kasusnya yang kedua ini gambar ya. Ini kasus yang kedua, ini adalah tugas untuk pelatihan tematik akademik ya, itu cara nyeplitnya tidak menggunakan fungsi seperti ini gitu. Jadi beberapa pengalaman saya kalau ikut pelatihan atau mengikuti kegiatan di Coursera ini, di Coursera, maka cara nyeplitnya itu langsung di foldernya. Nah, ini contoh kasus paper rock sama Syscore, jadi gambar tangan itu loh lah kayak gini. Nah, saya tunjukkan lagi yang kelas rock. Nah, jadi cara kerjanya, setiap data yang di trend itu disatukan dalam folder trend. Ini bisa dikasih nama training, trend atau apa boleh, atau latih boleh. Nah, itu cara pembuatan folder gambarnya. Terus setiap kelas dibuat folder-folder sendiri seperti ini. Ingat, kasus di CNN kalau kita menggunakan baik itu bahasa Python di Colab, ini contoh kalau di Colab ya, kayak gini, ataupun di Jupyter Notebook, kalau ini pakai Jupyter Notebook, maka yang harus diperhatikan adalah kita harus menggunakan gambar yang ukurannya sama serta warnanya juga sama. Jadi ini sudah disamakan, ini ukurannya. Kita cek ya, ukurannya pasti sama ini ya. 300 kali 200, 300 kali 200, 300 kali 200, 300 kali 200, kayak gini. Semua sama. Terus berwarna juga. Kalau berwarna semua. Gitu, nggak boleh seal. Itu pengalaman yang saya lakukan ya. Gini ya. Jadi ukurannya harus sama. Ya, jadi caranya adalah langsung dipisah foldernya, training sendiri, tes sendiri, kayak gini ya.
Ini kasus kalau pakai Coursera. Kalau kita pakai Colab juga sama. Nih ya, kalau di Colab ini, jadi langsung dibaca di fungsi masing-masing foldernya. Nah, training testnya. Jadi ini saya ada folder Colab Notebook ini ya di Google Drive-nya. Kemudian di sini nanti dibaca ini training. Nah, kelasnya ada langsung sendiri-sendiri lah ini. Benik, malignan. Nah, terus masih proses buka. Tes juga gitu. Nah, benik, malignan gitu. Jadi dia membaca per folder. Jadi kalau folder training jadikan satu folder training, folder per kelasnya juga dijadikan satu. Jadi folder kelasnya sendiri-sendiri. Ya. Kemudian nanti kalau mau bacanya seperti apa? Ya dibaca aja. Folder training di mana ini? Nah, folder validasi atau tesnya di mana? Boleh. Jadi ada 3 folder boleh, training, validasi, sama tes. Ada sendiri-sendiri boleh. Saya juga menemukan yang seperti itu di Coursera-nya. Nah, ini yang contoh di Coursera-nya. Juga sama nanti dibaca. Iya, dibaca. Nah, ini kalau pakai yang Jupyter Notebook. Jadi ya gini. Nah, masing-masing dibaca. Folder training sendiri, folder tes sendiri, atau folder validation sendiri gitu. Jadi cara nyeplit kalau data gambar ini ya, data gambar, maka dibuat di foldernya. Tidak bisa menggunakan fungsi trend split. Nah, trend test split seperti ini nggak bisa. Oke, ini kasus CNN. Kemudian nanti tinggal melakukan pembuatan modelnya, merancang membangun model CNN-nya. Kenapa kok selalu dikatakan CNN ya? Karena memang di dalamnya fungsinya adalah konvolusional. Nah ini ya, saya tunjukkan yang ini. Nah ini konvolusi. Jadi kalau nanti layar hiddennya lebih dari 1, mending istilahnya deep learning. Tapi istilah itu tidak mempengaruhi. Yang mempengaruhi adalah kita paham atau enggak. Jadi kalau membaca codingnya itu tidak membingungkan. Sebentar, membuat modelnya. Nah di sini, inilah namanya CNN itu karena ini konvolusional, gitu, konvolusional. Terus tadi saya sudah cerita bahwa gambarnya harus ukurannya sama. Jadi kalau gambar yang digunakan adalah gambar ukuran 200 kali 200 ya di sini tulis 200 kali 200. Terus kalau berwarna ya 3. Kalau nanti grayscale ya 1. Ini cara membaca gambarnya harus semuanya sama ukurannya kalau CNN itu. Terus penjelasan berikutnya adalah terkait ini. Data ini kalau kita downloadnya, ini saya download dulu datanya. Memang lama, jadi saya sudah download datanya. Kasusnya tugas 14. Datanya sudah saya download dulu. Nah ini ya kalau kasus data CSV ya kita pakai trend test split. Tapi kalau data gambar, ini berikutnya data gambar. Nah ini data gambar, maka saya membuatnya adalah sendiri-sendiri, folder training sendiri, folder test sendiri. Ini kalau kasus soal pelatihan itu. Nah ini datasetnya sudah saya download, nanti dapatnya dalam file zip. Saya tunjukkan filenya. Sebentar ya. Nah ini filenya, zip-zipan ini, aslinya kayak gini, asli datasetnya. Terus dibuat sendiri-sendiri, folder training sendiri. Ini ada berapa kelas, yes, dibuat sendiri-sendiri. Nah kayak gini. Terus folder test dibuat sendiri-sendiri juga. Ya harus nyepliti sendiri-sendiri, baru nanti dibaca di programnya. Baik itu kita mengikuti pelatihan di Coursera, atau saya juga pernah ikut pelatihan Udemy ya, di Udemy juga sama.
dibuat sendiri-sendiri. Gambar itu foldernya yang kita setting, bukan menggunakan trend test split, bukan ya. Itu penjelasannya. Nah, sebenarnya kalau gambar ini itu ukurannya besar loh ya, dan saya sudah nyoba, itu butuh waktu yang sangat lama, hampir 1 hari. Ini ukurannya 400 kali 400. Nah, biar kita nanti tidak terlalu lama, kan butuh proses lama ya untuk bacanya, kan ada iterasi berkali-kali. Terus saya di sini hanya menggunakan 7 epoch. Setiap satu epochnya terdiri dari 79 iterasi ini. Ini baca data setiap ini ya, setiap foldernya tadi. Nah, ini aja kurasinya hanya 0,58. Ini butuh waktunya ya, tinggal ngitung ini berapa ribu second, terus dijumlah ini. Jadi waktunya kalau saya kemarin hampir semalaman. Nah, kalau mau ngurangi ya dikurangi ini ukurannya. Intinya itu di setting ukurannya saya pakai hanya sekian kali sekian gitu, enggak harus 400 kali 400. Boleh, jadi misalkan saya pakai 256 kali 256 atau 128 kali 128, monggo. Tapi yang penting paham bahwa nanti yang dibaca yang terakhir gambarnya tinggal ukuran berapa kalau kita menggunakan modelnya kayak gini gitu ya. Jadi saya kira di penjelasan ini kan pelatihannya itu sudah dikasih code-nya ya. Nah, di code-nya itu bisa sebenarnya dipahami, karena sebenarnya untuk membuat programnya itu bisa kita cari dari sumber manapun. Yang terpenting adalah kita memahami bahwa algoritma itu cara kerjanya gimana, CNN itu cara kerjanya gimana, ANN cara kerjanya bagaimana, seperti itu. Karena di sini juga sudah dijelaskan, dikasih coding. Nah, sebentar, ini di paling bawah AN, ini masih ANN, CNN-nya masih di bawah. Nah, ini yang membuat modul ini promotor saya. Ibu saya, pembimbing saya S3 sekarang. Nah, sebentar saya tunjukkan. Nah, ini sudah membahas CNN ya. Nah, intinya dia bacanya itu per gambar. Nah, per folder, per kelasnya itu pokoknya gitulah. Jadi kalau saya belajar ini, maka saya harus memahami ANN dulu. ANN sudah paham, insya Allah di CNN-nya cara kerjanya paham gitu, pembagian datanya paham. Terus apalagi ya, gambarnya kalau besar kan mempengaruhi kerjanya lama, kan dia baca per pixel akhirnya. Nah, kalau membaca per pixel kan kasihan, berat juga kan PC-nya. Maka harus disetting gimana caranya agar ukurannya bisa nggak terlalu memberatkan komputer. Nah, cara bagi ukuran itu ada juga. Saya karena sering nyoba ya. Nah, itu saya tunjukkan di Excel. Jadi kalau kita punya data gambar misal kayak tadi ya, ukurannya 400, aslinya kan 400 kali 400. Maka ini akan baca setiap pixel berapa, maka 400 dikali 400 ini kan lumayan, 160 itu lumayan loh baca kayak gini. Itu setiap gambar dibaca, berarti kan ini 160 setiap pixelnya. Nah, nanti terus ada pooling, ada konvolusi, ada pooling, itu akan mempengaruhi turun, jadi ukurannya akan turun. Jadi kalau pooling kan awalnya 400 kali 400 jadi 200 kali 200 kalau ada pooling ya. Nah, nanti berkurang. Maka saran saya mending yang dibaca sedikit dulu, nggak apa-apa. Yang penting arsitektur yang kita buat tidak membuat gambar dia tambah kecil gitu. Nah, boleh misalkan gambar ini yang dibaca misalkan 200 ya, nanti dapatnya kayak gini. Habis pooling lagi dapat kayak gini, dilakukan pooling lagi tinggal 50 kali 50 kayak gitu. Jadi ukuran yang terakhir, contoh misalkan ini ya, ukuran yang terakhir ini yang dibaca berarti gambarnya tinggal berapa ya, tinggal baca 256 di pooling berarti 128 dipuling lagi jadi 64
dipuling lagi jadi 32. 32 dipuling lagi jadi 16. Oh, berarti 16 kali 16 yang dibaca. Kan kecil, nanti program yang kita buat intinya waktu training ya nggak terlalu ngoyo. Kalau besar 400 ya lumayan nanti bacanya gitu. Jadi cara baca ukurannya itu mempengaruhi arsitektur di sini juga. Akhirnya nanti mempengaruhi akurasi juga. Seperti itu yang bisa saya sampaikan. Jadi kalau sebenarnya sudah dikasih code-nya untuk tugas di pelatihan ini, mana ya, sebentar, ini materi pelatihannya sudah dikasih code-nya. Pertemuan 14 ya, di pertemuan 14 itu judulnya ini ANCNN. Cuma di sini kan dikasih contohnya, dia datanya itu sudah langsung ada gini, loopnya itu sudah ada trend testnya, jadi kita nggak punya ilustrasi gimana baginya. Nah, padahal tugasnya itu ini ya, tugasnya itu membagi. Nah, kalau kita belajarnya mungkin tidak hanya dari sumber waktu pelatihan saja, dari pelatihan tematik akademik ini, maka sebenarnya kalau dari Coursera itu dikasih contoh. Ini yang dari Coursera, mohon maaf ya, saya selang-seling. Nah, ini dari Coursera itu banyak contoh yang terkait citra itu gitu, dibagi tes training. Nah, ini per kelas. Ini kalau dari Coursera. Kalau yang dari mana saya ikut kegiatan dari Udemy juga sama. Ini ilustrasi aja. Nah, ini terkait apa, huruf. Nah, kayak gini juga trend test huruf. Ada lagi, sebentar ya, saya tunjukkan yang sampah juga gitu. Nah, ini trend test dibuat kayak sendiri-sendiri. Nah, kelasnya itu pembagiannya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan sebelumnya. Mohon maaf kalau kalimat saya ada yang kurang jelas atau salah. Terima kasih yang sudah menyimak. Terima kasih sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.